Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqallahu Ibrahim khalila. Sadaqallahu azim. Hadirin sedang jamaah Jumat yang berbahagia yang kami muliakan. Pertama dan yang paling utama, marilah senantiasa dan selalu kita memuja dan bersyukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah juga senantiasa selalu memberikan rahmat, memberikan nikmat, memberikan hidayah, memberikan pertolongannya kepada kita. Dengan adanya nikmat Allah pada hari yang berbahagia ini, kita dapat berhadir meninggalkan segala aktivitas kita, meninggalkan harta kita, meninggalkan jabatan kita, meninggalkan pangkat kita, tak lain dan tak bukan hanya untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Juga salat beriringan dengan salam, tak bosan-bosannya kita bersalawat ke pakuan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi penutup segala nabi, Nabi yang telah mampu membawa perubahan, membawa umat manusia dari umat yang jahiliyah kepada umat yang Islamiyah, sebagaimana kita rasakan pada saat sekarang ini. Juga kepada keluarga, para sahabat, para tabi'in yang ikut serta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menegakkan kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan doa takzim kita kepada al-ulama mutaqaddimin wal ulama mutaakhirin yang muktabar keduanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata kemuliaan kami yang mulia Tengku Imam, Khatib, Bilal dan seluruh hadirin sedang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada saat ini kita masih berada di bulan Zulhijjah, di mana bulan Zulhijjah ini ada peristiwa yang penting, peristiwa bersejarah, peristiwa yang perlu kita kenang, peristiwa yang perlu kita teladani, kita ikuti sesosok daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat gelar, mendapat titel, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala melalui diabadikan dalam Al-Quran, wattaqallahu Ibrahim khalila, dan telah memilih oleh Allah akan Ibrahim sebagai khalil. Apa arti khalil di sini? Sebagai kesayangan Allah, sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan apa? Di mana di dalam kitab Nasihul Ibad dijelaskan di sana ada 3 sebab kenapa Allah memilih Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah, sebagai kekasih Allah, sebagai kesayangan Allah. Sebab yang pertama, Nabi Ibrahim ini tawakalnya sangat tinggi, sangat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu Nabi Ibrahim menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah memberi gelar kepada Nabi Ibrahim, para malaikat termasuk malaikat Jibril protes kepada Allah. Jibril protes kepada Allah, ya Allah, kenapa engkau berikan gelar Khalilullah kepada Ibrahim alaihissalam, padahal dia orang yang kaya, dia
dia banyak ternak, dia banyak harta. Otomatis kalau engkau beri gelar Khalilullah kepada Ibrahim tidak cocok. Maka Allah katakan kepada Jibril, wahai Jibril, kamu jangan melihat lahiriahnya saja, kamu lihat batiniahnya lagi. Maka ketika kita melihat sesuatu kesalahan, sesuatu kejanggalan, jangan langsung kita bilang itu tidak pas, itu tidak pasti. Maka tengok dulu batiniahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu dikatakan Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka di dalam kitab Nasihatul Ibad, yang pertama sekali Nabi Ibrahim tawakalnya sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah Jibril meminta kepada Allah mau tes Nabi Ibrahim tentang kekayaan daripada Ibrahim alaihissalam. Jibril pergi kepada Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, menyerupai seorang yang sangat tua. Pergi kepada Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, saya mau beberapa ekor kambing daripada kamu. Apa jawab Ibrahim? Kamu ambil saja 1, 2, 3 atau 5 ekor. Maka Jibril mengatakan, diumpamakan orang tua, saya tidak mau 5 ekor, saya mau banyak wahai Ibrahim, kamu ambil 1/3. Maka dikatakan lagi, tidak cukup 1/3 ya Ibrahim, berapa juga? Saya mau semuanya, kamu ambil semuanya. Itu adalah harta Allah, saya kembalikan kepada Allah melalui jalan engkau wahai Pak Tua. Maka itu Ibrahim mengatakan, harta ini bukan harta saya, semua harta itu milik Allah, semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan niat kita berkurban, orang yang berkurban mengatakan ini adalah harta daripada Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkat tawakalnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Jibril mengatakan, ya Allah, pantas sekali engkau berikan gelar Khalilullah kepada Ibrahim alaihissalam. Dia tidak mengatakan harta itu penting, harta itu milik Allah. Ketika saya minta, semua hartanya disuruh ambil tanpa terkecuali. Maka ini satu sebab kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat gelar Khalilullah. Yang pertama. Adapun sebab yang kedua, Nabi Ibrahim ini adalah bapaknya kamu. Nabi Ibrahim tidak senang, Nabi Ibrahim tidak suka, Nabi Ibrahim tidak gembira makan sendiri. Ketika Nabi Ibrahim menyembelih seekor kambing, Nabi Ibrahim mengundang semua masyarakat, semua orang yang ada diundangnya semua untuk makan bersama-sama dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Beda dengan sifat kita kadang. Ketika ada orang kita sembunyikan makanan, ketika tidak ada orang kita keluarkan makanan. Maka berbeda dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pernah di suatu ketika dimasaknya seekor kambing, tidak ada orang di rumahnya, tidak ada orang di luar rumah. Maka Nabi Ibrahim berjalan sebanyak 5 mil untuk mencari orang supaya makan bersama Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka ini gelarnya. Sebab yang kedua, Nabi Ibrahim diberikan gelar Khalilullah. Maka Nabi Ibrahim tidak mau makan sendiri, tidak mau senang sendiri, maka mau senang bersama-sama, mau makan bersama-sama. Kalau ada sifat ini sama kita, maka pantas kita menjadi Khalilullah sebagaimana Ibrahim diberikan gelar oleh Allah sebagai Khalilullah. Adapun yang ketiga, kenapa Nabi Ibrahim dikatakan gelar Khalilullah? Nabi Ibrahim lebih mengutamakan perintah Allah dan tidak menunda-nunda perintah Allah. Suatu ketika turun ayat, turun perintah untuk berkhitan, untuk sunat Rasul. Maka ayat yang pertama, perintah yang pertama, syariat yang pertama diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika itu Ibrahim lagi duduk-duduk, di samping beliau ada sebuah kapak, ada sebuah pandu, satu kapak yang sangat besar. Ketika Allah perintahkan kepada Ibrahim, ya Ibrahim, tolong kamu berkhitan, tolong kamu bersunat sendiri. Maka Nabi Ibrahim tidak mencari gunting, tidak mencari pisau, maka langsung dipotong kemaluannya menggunakan kapak tersebut. Kenapa? Nabi Ibrahim beranggapan, kalau saya mencari gunting
penting. Kalau saya mencari pisau, bahwa saya orang yang menunda-nunda perintah Allah. Nabi Ibrahim tidak menunda perintah Allah. Ketika diperintahkan suatu perintah, Nabi Ibrahim tidak mengatakan tidak. Nabi Ibrahim langsung menunaikan perintah tersebut. Dan juga Nabi Ibrahim lebih mengutamakan perintah Allah daripada kesayangan beliau sendiri. Nyatanya diabadikan dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya, "Ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara." Nabi Ibrahim menyembelih putranya atas perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ibrahim tidak mengatakan tidak. Nabi Ibrahim menunaikan perintah tersebut melalui proses. Tidak langsung ditunaikan, ada prosesnya. Proses yang pertama dilalui dalam mimpi, atau dikatakan mimpi ini sebagai wahyu, di mana mimpi daripada Nabiullah dikatakan wahyu atau dikatakan suatu mukjizat. Di mana 8 Zulhijjah bermimpi disuruh tunaikan janjinya. Apa kata Ibrahim? Apakah mimpi ini daripada Allah atau mimpi ini hanya mimpi biasa? Karena kalau mimpi biasa tidak mungkin secerah ini hari ini. Maka Nabi Ibrahim keesokan harinya menyembelih 100 ekor domba yang gemuk-gemuk. Maka di malam 9 Zulhijjah bermimpi lagi, "Wahai Ibrahim, tunaikan nazarmu." Maka dikatakan hari Arafah, Nabi Ibrahim telah yakin, telah mengatakan bahwa mimpi tersebut datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala dengan sebab nazar daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka keesokan harinya Nabi Ibrahim mengumpulkan 100 ekor unta yang gemuk-gemuk. Maka disembelih. Pikir Nabi Ibrahim dengan menyembelih 100 ekor unta, 100 ekor domba, maka nazarnya, janjinya untuk menyembelih putranya tidak dituntut lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tepatnya di malam nahar. Maka bermimpi lagi, "Wahai Ibrahim, tunaikan janjimu, sembelih anakmu karena kamu telah bernazar." Tidak pikir panjang Nabi Ibrahim. Walaupun itu anak satu-satunya, walaupun itu anak kesayangannya, maka Nabi Ibrahim lebih mengutamakan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita beda kadang. Ketika mau berkorban, ada yang kambing bagus, ada yang kambing biasa, ada yang kambing jelek, maka otomatis kita ambil bukan kambing yang bagus, kambing yang jelek atau kambing yang biasa. Maka berkorban ini kambingnya sempurna, memang harus bagus. Maka ketika perintah akan ditunaikan, akan disembelih anaknya, pisau yang sangat tajam tidak bisa memutuskan leher daripada Nabi Ismail alaihissalam. Begitulah perintah Allah ditunaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka ketika itu Allah katakan kepada para malaikat, "Wahai para malaikat, coba kamu tengok itu hambaku yang ketika saya memberikan gelar Khalilullah, kamu wahai Jibril protes, kamu tidak setuju saya berikan gelar Khalilullah kepada Ibrahim. Tengok dengan mata kalian bagaimana taatnya Ibrahim, bagaimana takwanya Ibrahim, bagaimana ikhlasnya Ibrahim, menunaikan janjinya, menunaikan nazarnya, menyembelih anak yang paling dia sayang." Maka di sini menjadi teladan bagi kita. Maka dari hal ini bisa kita ambil kesimpulan, maka kita harus mengutamakan, mendahulukan perintah Allah ketimbang perintah sendiri. Ketika berkumandang azan di masjid, maka tinggalkan segala pekerjaan. Kadang tidak, masih bekerja. Orang azan di masjid, kita masih melakukan aktivitas. Orang azan di masjid, kita sibuk dengan pekerjaan sendiri. Itu lebih mengutamakan dunia daripada akhirat. Maka tidak bisa diberi gelar Khalilullah. Walaupun tidak sama dengan Nabi Ibrahim, minimal kita ada ikut bagaimana sifat-sifat, bagaimana pekerjaan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadirin sedang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana praktek berkurban ini banyak sebenarnya syaratnya. Ada syarat, ada rukun. Di mana ulama membagi kurban ini kepada 2 pembahagian.
ada kurban, mungkin kurban sudah lewat. Apakah kurban kemarin itu sesuai dengan aturan agama ataukah tidak sesuai? Kalau kurban yang sesuai bagaimana? Yang dijelaskan dalam kitab Al-Bajuri, dalam kitab Ya'na, dalam kitab Mahalli, dalam kitab Mughni Al-Muhtaj, di sana dijelaskan kurban dibagi kepada dua pembahagian. Ada yang kurban sunnah, ada yang kurban wajib. Apakah kita tahu mana kurban sunnah, mana kurban wajib? Kalau kurban sunnah boleh dibagi tiga berbagi. Sepertiga diambil sama orang yang punya, mau dibagikan kemana terserah. Sepertiga boleh diberikan kepada orang-orang kaya, sepertiga diberikan kepada fakir miskin. Tapi kalau kurban tersebut kurban wajib, ini tidak bisa dirasakan oleh orang yang berkurban dan tidak bisa dirasakan oleh para orang kaya, hanya kepada fakir dan kepada orang miskin. Ada tiga syarat. Kalau ada tiga syarat ini, maka kurban kita tergolong kepada kurban wajib. Yang pertama, sebagaimana dipraktekkan oleh Nabi Ibrahim bernazar. Kalau kita ada nazar, kalau sembuh anak saya, maka saya akan berkurban tahun depan. Maka itu kurban nazar. Kalau kurban nazar bagaimana? Haram orang yang punya memakan, dan haram orang yang satu rumah dengan orang yang berkurban untuk memakan daging kurban tersebut, sekalipun mereka miskin, sekalipun mereka fakir. Dan haram dimakan oleh orang-orang yang kaya. Misal kita berkurban wajib, udah kita makan dagingnya, kita ambil misalnya tanduknya, wajib dibayar. Berapa harga tanduk? Berikan kepada fakir miskin. Dengan sebab nazar menjadi wajib. Yang kedua, dengan sebab niat. Banyak seseorang sekarang, orang fakir, orang miskin, dicelengkan uang. Celeng uang, celeng uang, celeng uang. Ini untuk kurban saya tahun depan. Maka itu juga menjadi kurban wajib. Tidak boleh dimakan oleh orang tersebut, dan tidak boleh dimakan oleh orang yang tinggal, yang diberi nafkah oleh orang tersebut. Dan yang terakhir dengan ta'in. Bagaimana ta'in? Ketika kita ada misalnya 3 ekor kambing, nyo kambingnya nyo kelamat, jono kulang kurban. Nyo kana lagi nya jatuh kepada kurban wajib. Itulah 3. Kalau enggak ada 3, maka jatuh kepada kurban sunnah. Maka udah kebiasaan, udah menjadi kebiasaan. Jika mulai dengan kebiasaan, korban dibagikan rata-rata rumah semua. Dibagikan, ada orang kaya dapat, orang miskin dapat, boleh, asal kurbannya kurban sunnah. Tapi kalau kita menengok sekarang dari masyarakat sekarang, kebanyakan kita jatuh kepada kurban wajib. Banyak orang mengumpul uang, banyak orang mengatakan ini adalah kurban saya. Bahkan dalam kitab Ya'na dijelaskan, ketika seseorang akan memberikan kurban kepada tengku, kepada panitia, kalau dia mengatakan ini kurban saya, berubah kepada wajib. Itu dalam kitab Ya'na. Tapi kalau misalnya mau mengatakan ini kurban sunat saya pada tahun ini, maka itu berubah kepada kurban sunat. Maka sudah menjadi adat kebiasaan. Baik di kampung di Labuan Haji, ide menyona berbundanya dicuk uledi buah baru mau diti sama-sama. Yang rumah pada kurban wajib, maka tidak menjadi sah, tidak diterima oleh Allah. Kenapa besoknya hari kiamat, ketika diberikan kurban, diberikan oleh Allah, tidak ada kepadanya? Kenapa? Sudah duluan kita ambil. Maka orang yang berkurban jangan mengambil kalau itu merupakan kurban wajib. Kalau kurban sunnah silahkan, tidak menjadi masalah. Masalah orang miskin misalnya menjadi panitia berkurban, masalah hak panitia ada, masalah kurban tetap diberikan. Uang sama, misalnya ada panitia 10 orang, ada uang 200 misalnya, maka hak untuk fakir miskin tetap dapat. Walaupun dapat uang dengan sebab menjadi panitia kurban. Maka ini menjadi problem kita di masyarakat. Kebanyakan di kampung lagi nyaji, watena tibuku tabo, uleli di buah rumah kubur. Ini untuk makan sama-sama, sama-sama memakannya, tidak boleh. Maka tergantung daripada kurban sekarang. Kecuali kalau kurban sunnah, lagi misal diberikan oleh PT Nifa, diberikan oleh PT Nifa 2 ekor kambing, itu tidak menjadi kurban bagi mereka. Mereka bukan kurban, mereka hanya sebagai
sedekah. Yang baru aja tambah juga sama-sama di Jok Lempeng. Ada Bank BRI misalnya diberikan 1 ekor kambing. Karena itu bukan kurban, itulah sosial mereka, tidak ada nama, itu boleh. Makanya bisa kita menjadi perbedaan. Misal kita sudah berkurban, rupanya kurban wajib, udah kita ambil dagingnya, maka berikan kepada fakir miskin. Berapa kita ambil? Bisa kita ambil kalau kita hargakan 100.000, maka 100.000 ini keluarkan untuk para fakir dan para miskin. Untuk apa? Supaya kurban yang kita tunaikan berkah dan menjadi suatu kurban bagi kita dan menjadi penolong kita di hari kiamat kelak. Ini kurban. Sudah banyak cara-cara yang lain. Maka dengan kurban, ibadah kurban bagi kita yang berkurban, mudah-mudahan kurban kita di tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian singkat pada hari yang berbahagia ini, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi diri hati sendiri dan bagi kita semua, supaya kita bisa memahami bagaimana makna daripada kurban, bagaimana kemana kita salurkan kurban tersebut, dan siapa-siapa yang berhak menerima daripada kurban kita tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita masuki ke dalam 2 rukun al-qurbah, di mana nantinya ada tertinggalnya syarat dan rukun. Mohon ditegur untuk kesempurnaan salat Jumat kita pada hari yang berbahagia ini. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul 'alim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwas. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin. Allahumma ij'alna min ahli sunnati wal jamaah wa la taj'alna min ahli al-bid'ati wad dhalalah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah wa la dhikrullahi akbar. Aqimis salat.